Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang monyet Rizik Syihab itu nggak ada habisnya. Tapi bukan bicara positif-positif, bukan. Soalnya karakter Rizik itu negatif semua. Bagaimana nggak negatif? Dia itu tukang adu domba, tukang fitnah, tukang provokasi, tukang merendahkan kiai-kiai pribumi, tukang merendahkan orang lain, tukang merendahkan pemerintahan Indonesia. Pokoknya semuanya direndahkan. Tukang nantang-nantangin orang, tukang nantang perang pribumi. Pokoknya orang ini itu melebihi iblis ya. Iblis saja nggak begitu, iblis saja nggak pernah menantang-nantang. Ini si monyet Rizik Syihab ini semua orang ditantang. Jadi jelas kelakuannya melebihi iblis. Padahal dia ngaku cucu Nabi. Tidak mungkin dia cucu Nabi. Kalau cucu Nabi kelakuannya, karakternya, moralnya nggak seperti itu. Setidaknya kalau cucu Nabi itu kalem, berilmu, ngalim, tidak banyak omong, tidak suka adu domba, tidak suka memfitnah, ya kan, tidak suka merendahkan orang lain. Itu paling tidak ciri-ciri cucu Nabi. Nah ini jauh sekali yang namanya monyet Rizik Syihab ini. Semuanya ditantangin. Kemarin aja barusan nantang perang ya pada grup-grup monyet, ormas monyet, jenderal monyet. Ini saya harap jenderal-jenderal ini bertindaklah. Jangan mau dilecehkan, jangan mau dihinakan. Bertindaklah. Tangkap itu. Benar Gus Dur. Gus Dur dulu pernah bilang, kalau Indonesia pengen aman, tangkap Rizik Syihab dan penjarakan. Itu pesan Gus Dur. Dan cobalah ditaati pesan Gus Dur itu. Ya, untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Dengan sebegitu besarnya dosa Pak Habib Rizik, saya mohon maaf ya, saya harus menggunakan istilah ini. Yang asah golok itu lucu, Kang. Ayo asah golok. Besoknya umroh. Pak Habib Rizik berbicara kepada Pak Pesulap Merah bahwa orang-orang yang menentang habaib itu dilindungi oleh dukun-dukun. Waktu kemarin Hari Ahok Nasional, ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap Desember. Ya. Itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik. Sekarang di sini karena ada suatu permasalahan yang sangat serius ya teman-teman. Sampai-sampai ada salah satu habaib yang memberikan narasi perang, ingin menumpahkan darah sampai mengucapkan asah golok kalian, pedang kalian. Kita siap untuk berperang. Dan itu yang mengucapkan Al-Imamul Akbar, yaitu Habib Rizik Syihab. Saya di sini ingin ngobrol-ngobrol dengan Kang Guru Gembul, yang dimana kemarin juga sebagai pemerhati ya, pemerhati tentang nasabah Alawi dan keberpihakan beliau atau ketidakberpihakan beliau. Sekarang saya ingin tanya kepada Akang, bagaimana pendapat Akang mengenai narasi Habib Rizik Syihab? Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuma omon-omon saja. Cuma omon-omon saja? Iya, karena sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Jadi misalkan waktu Kang Heri Pras tahu kasus perjalanan Pak Habib Rizik itu, setelah FPI dibubarkan atau tak jauh setelah itu, maka Munarman itu dimasukkan ke dalam penjara. Tahu. Itu sebenarnya ada bau-bau konspirasi, tetapi maksudnya kalau saya adalah anggota BIN, saya adalah bagian dari pemerintah untuk mengamankan negara, maka yang harusnya dibungkam itu sebenarnya bukan Pak Habib Riziknya, tapi orang-orang di sekelilingnya, diantaranya adalah Pak Munarman. Nah, setelah Pak Munarmannya dihentikan, Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi. Cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang, ayo kita apa? Nggak akan ada impact-nya. Udah selesai. Hanya sekedar bualan.
Iya, ya karena beliau itu gak punya kekuatan apapun sebenarnya. Dulu kuat itu karena ada tokoh-tokoh di sekelilingnya, ada backupan dari militer, beliau sangat kuat. Kan FPI didirikan sama jenderal-jenderal kan? Awalnya. Iya, awalnya didirikan sama jenderal-jenderal untuk mengamankan Orde Baru kan awalnya. Kemudian memberontak, akhirnya begini dan begitu. Ada begitu banyak cerita, tapi pendeknya adalah sekarang Habib Rizik mau kayak gimana pun berteriak-teriaknya, itu sudah tidak akan lagi memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Beliau bisa aja berteriak-teriak dan mendapatkan takbir dari ratusan orang, tapi di luar sana sudah tidak akan ada apa-apa lagi. Meskipun kemarin ada tanggapan dari, kalau tidak salah, Laskar Sakera dari Madura yang mengaku sebagai Muhyiddin, katanya dia punya masa juga yang banyak ingin menyerbu atau memburu seorang Gus Fuad Pleret. Nah, itu bagaimana menurut Akang? Apakah masih kurang bukti gitu? Kalau Habib Rizik Syihab masih banyak yang ngikuti? Masih banyak yang ngikutin. Cuman waktu kemarin Hari Ahok Nasional, Ahok Nasional. ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap 212. itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik. Saya justru malah ingin bersimpati kepada Pak Habib Rizik. Jadi Pak Habib itu adalah orang yang sejak awal memang bikin pecah belah masyarakat. Di pemilu bikin pecah belah. Ya bukan satu-satunya, Pak Habib Rizik bukan satu-satunya, tapi salah satu di antara orang yang mecah belah itu. Bikin pecah belah, kemudian antar NU pecah belah juga beliau yang memicunya kan. Orang-orang NU awalnya itu ya biasa-biasa aja, setelah berkoar-koar, berantem antara FPI dengan Banser misalkan, dan kemudian kelanjutannya sekarang NU menjadi pecah antara yang Muhyiddin dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya adalah dari Pak Habib. Kemudian antara orang yang pro, misalkan ya, saya mohon maaf, antara orang-orang yang liberal dengan orang-orang yang fundamental, antara orang itu semuanya pecah belah tuh gara-gara Pak Habib. Jadi Pak Habib sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan justru malah sekarang itu ada di posisi yang sangat-sangat bawah. Mungkin gara-gara mubahalahnya itu. Iya, beliau pernah mubahalah ya pada waktu Mubahalah itu sampai 2 kali atau 3 kali. Salah satunya salah satunya adalah kepada Gus Dur. Gus Dur sekarang sudah meninggal dalam kondisi yang aman, damai, tentram, dan sampai sekarang tidak ada aib buruk yang menteror karisma beliau gitu ya. Ya betapapun pemikirannya, tapi nggak ada cerita-cerita yang ini. Nah, jadi kalau misalkan ada mubahalah antara kamu yang dilaknat atau saya yang dilaknat sampai mati atau ketika mati, Gus Durnya sudah meninggal. Sudah meninggal, betul. Dan tidak ada laknat nampaknya. Ya, jadi seharusnya Pak Habib yang harus berhati-hati dan lebih banyak taubat, mendingan menarik diri dari dunia publik dan kemudian fokus pada amalan sendiri saja daripada terus-terusan memprovokasi masyarakat untuk perang, asah golok, sembelih, nih leher saya, kapan saya ditembak dan sebagainya yang seperti itu. Sudahlah Pak Habib, hentikan itu semua, kembali saja ke kehidupan yang normal, kehidupan yang baik-baik saja. Karena mau memprovokasi seperti apapun itu hanya akan menambah riak, kemarahan, dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun. Bahkan ketika Pak Habib itu menceritakan atau berpidato yang berapi-api itu di kanalnya sendiri pun lebih banyak hujatan dan caci maki kepada Pak Habib Rizik daripada kepada orang yang menjadi lawannya. Itu terbukti di kolom komentar beliau sendiri ya. Di kolom komentar itu kan, kolom komentar itu isinya adalah orang yang mensubscribe, awalnya itu adalah yang mensubscribe itu. Banyak kok makanya saya bertemu dengan beberapa petinggi NU. Para petinggi NU itu sudah mengatakan bahwa Habaib dan secara khusus Pak Habib Rizik itu sudah relatif tidak memiliki kekuatan di dalam tubuh NU. Kalaupun ada beberapa di antara mereka yang masih memiliki kekuatan, itu adalah orang-orang yang tidak memperkenalkan dirinya sebagai Habaib atau tidak menggunakan nama itu untuk mendapatkan pengaruh. Kayak misalkan Pak Quraisy Shihab gitu. Di kalangan NU masih sangat dihormati, masih sangat dihargai, tapi nggak ngaku Habaib dan tidak menganggap bahwa itu sebagai. Nah, sedangkan Pak Habib Rizik itu sebaliknya kan, sedikit-sedikit
saya tuh ulama, kami tuh ulama. Jadi ketika bikin gerakan pendukung ulama dan aktivis. Nah, beliau sendiri ulama dan aktivisnya gitu kan. Ijma ulama ini ya. Istimewa ulama gitu Ijma yang. ulama. Jadi beliau itu termasuk orang yang menghabibkan diri, Ya. mengimamkan diri, Mengulamakan diri. mengulamakan diri dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib, sudahlah berhenti yang seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda, zamannya sudah lain. Jangan terus-terusan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru malah mempermalukan diri sendiri. Iya.